Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita berjumpa lagi dengan Bu Guru meskipun hanya lewat video, ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semoga kita dan keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama baca doa menuntut ilmu bersama-sama Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak-anak. Setiap kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya selalu berdoa. Semoga kita selalu mendapat tambahan ilmu setiap hari ya. Anak-anak, materi kita yaitu tentang surat Al-Kafirun seperti minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu anak-anak hanya diperintahkan tentang bagaimana cara membacanya Al-Kafirun dengan baik. Juga tentang makhrajnya, juga tajwidnya ya. Kali ini pada hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu, yang pertama yaitu mampu menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua yaitu hafal surat Al-Kafirun dengan baik. Juga anak-anak memahami isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Anak-anak, sebelum anak-anak bisa memahami isi dari surat Al-Kafirun, yang pertama yang harus anak-anak perhatikan adalah artinya. Karena dari arti itu nanti anak-anak akan bisa menyimpulkan, oh ternyata ini ya yang diinginkan surat Al-Kafirun. Jadi kalau anak-anak tidak hafal artinya, anak-anak akan sulit untuk mengetahui apa isi kandungan dari surat Al-Kafirun ya. Kalau sudah hafal artinya, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui maksud kandungan dari Al-Kafirun. Nanti artinya bisa dibaca anak-anak sendiri ya. Di sini Bu Guru mau menjelaskan apa saja yang termasuk dalam surat Al-Kafirun, ada apa saja, di mana diturunkannya, dan apa itu Al-Kafirun. Anak-anak, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-119 dalam surat Al-Quran. Kita ketahui surat-surat dalam Al-Quran jumlahnya yaitu ada 114. Sedangkan surat Al-Kafirun ini menduduki urutan surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun ini jumlah ayatnya ada 6. Anak pasti sudah hafal dan sudah tahu ya. Surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Makkah. Al-Kafirun itu dikasih arti yaitu orang-orang kafir. Kata Al-Kafirun itu terdapat pada surat Al-Kafirun ayat pertama. Anak-anak ya. Jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Makkah. Kalau semua surat yang diturunkan di kota Mekah, maka tergolong dari surat Makkiyah. Tapi kalau surat itu diturunkan di Madinah, maka tergolong surat Madaniyah. Ya, itu pelajaran di kelas 5 kemarin. Apa itu ciri-ciri surat Makkiyah, ciri surat-surat Madaniyah ya. Sekarang kita akan mengetahui
bahwa surat Al-Kafirun itu turunnya asbabul nuzulnya ya itu saat orang-orang kafir Quraisy ingin membujuk Nabi Muhammad ya. Karena apa? Karena waktu itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak bisa dibendung, tidak bisa digagalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga beberapa pemuda membujuk Nabi Muhammad yang intinya mereka mau menyembah Allah dengan syarat secara bergantian. Maksudnya tahun ini orang-orang Islam maupun orang-orang kafir Quraisy menyembah Allah. Tahun berikutnya baik orang Quraisy maupun orang-orang Islam disuruh menyembah kepada berhala atau patung-patung dari sesembahan orang kafir Quraisy. Nah, makanya setelah ada bujuk rayu seperti itu, turunlah surat Al-Kafirun yang mana menjelaskan bahwa dalam surat Al-Kafirun ini kita tidak boleh memaksa. Intinya yaitu tidak boleh memaksa. Kalau agamamu Kristen, ya silakan Kristen. Kalau agama yang lain Islam, ya silakan Islam. Ya, jadi di situ jelas Allah memberikan perintah. Ya, kita tidak boleh bergantian. Ya, tidak boleh. Jadi orang-orang kafir kalau mau menyembah berhala ya silakan menyembah berhala. Sedangkan kita orang Islam kalau disuruh menyembah Allah ya menyembah Allah. Tidak ada kompromi dalam hal ibadah. Anak-anak ya. Itu semua harus kita pahami, apalagi kita sekarang hidup di negara Indonesia yang mana di situ banyak sekali agama-agamanya. Di sini tidak ada satupun orang yang boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain, dan itu jelas diatur dan jelas diterangkan dalam surat Al-Kafirun. Untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Jadi anak-anak, kalau kita besok hidup bersama dengan tetangga yang bukan non-muslim, kita harus tetap rukun, harus tetap hidup damai. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain ya. Karena hidup damai itu indah anak-anak. Kalau kita saling gontok-gontokan gara-gara kepercayaan atau gara-gara saling menghina, mengejek agama lain, maka itu akan menjadi sebuah perkelahian, malah menjadi sebuah peperangan nantinya. Jadi anak-anak, kita semua sudah diatur, dijelaskan dan dikasih tuntunan oleh Allah melalui Nabi kita dengan ajaran dalam surat Al-Kafirun ini bahwa kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak atau memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Di situ jelas sekali, untukmu agamamu, untukku agamaku. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami penjelasan dari Bu Guru tadi? Semoga anak-anak tetap bisa memahami semua keterangan dari Bu Guru meskipun hanya lewat tayangan di video. Oke. Anak-anak, setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun tadi, tugas yang harus anak-anak kerjakan yaitu yang pertama, tulislah surat Al-Kafirun di buku tulis kalian. Kemudian setelah itu silakan difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Guru. Kalau sudah menulis, coba dihafalkan surat Al-Kafirun itu di depan orang tua kalian masing-masing. Karena kalian belajarnya didampingi oleh orang tua, jadi hafalannya pun di depan orang tua.
Nanti kalau pas hafalan di depan orang tua, silakan direkam. Kemudian hasil rekamannya juga dikirim ke guru. Begitu saja anak-anak, semoga kita tetap dalam keadaan sehat sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Kiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa menjalankan tugas-tugas yang tadi sudah diberikan oleh Bu Guru. Akhirnya tutup Bu Guru dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.